hari ini tentang keluhuran manusia sebagai. Sebelum kita membicarakan tema ini, terlebih dahulu saya mengecek kehadiran dulu ya. Silakan isi kehadiran pada link yang saya sudah bagikan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, berapa hal yang harus kita sepakati bersama dalam kelas. Yang pertama, selama proses pelajaran ini tidak boleh ada yang ngantuk. Paham? Yang kedua, selama proses pembelajaran ini tidak boleh ada yang ribut. Yang ketiga, selama proses pembelajaran ini HP dinonaktifkan. Yang keempat, dalam proses diskusi atau menjawab pertanyaan harus angkat tangan. Sudah paham ini ya? Melanggar kesepakatan ini tentu ada sanksi. Sekalian, sebelum memulai kita pelajaran pada pagi hari ini, kita mohon berkat dan perlindungan Tuhan. Mari kita semua berdiri. Sekalian, tujuan pembelajaran dalam tema tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Yang pertama, peserta didik mampu memahami dirinya yang memiliki keluhuran sebagai citra Allah. Yang kedua, peserta didik menyebutkan beberapa gagasan dalam masyarakat yang keliru tentang keluhuran martabat manusia. Yang ketiga, peserta didik menjelaskan makna keluhuran manusia sebagai citra Allah. Yang keempat, peserta didik mampu menghargai sesamanya seperti menghargai dirinya sendiri. Yang keempat, menyebutkan sikap-sikap Yesus yang senantiasa berjuang menjunjung tinggi martabat luhur manusia. Baik adik sekalian, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Yang berikut, pertanyaan pemantik. Tahu kata pemantik? Pemantik itu apa? Pemantik itu artinya? Iya. Pertanyaan yang merangsang. Artinya memberi semangat supaya kamu paham tentang materi ini. Yang pertama, mengapa manusia itu disebut bermartabat? Ya. Karena manusia memiliki akal budi, hati nurani dan kebebasan. Iya, baik, terima kasih. Itu jawaban yang benar. Lalu yang pertanyaan yang kedua, di manakah letak keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah? Di manakah? Di dalam diri. Ya? Angkat tangan. Ya, di dalam dirinya. Lalu yang pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi kalau manusia tidak menghargai sesamanya sebagai citra Allah? Apa yang terjadi kalau tidak menghargai? Ya, masuk neraka ya. Yang keempat, sikap dan tindakan apa saja yang bertentangan dengan nilai-nilai martabat manusia. Sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai martabat manusia. Ya, silakan. Ya. Tidak menghargai bersama. Baik, sebelum memahami materi ini dengan baik, kita simak dulu video berikut ini. Menghargai orang lain. Seorang direktur di perusahaan besar memutuskan untuk pensiun. Di hari terakhirnya bekerja, seluruh karyawannya mengadakan pesta perpisahan untuknya. Dan di akhir acara, dibacakan pesan-pesan dari para karyawan terhadap direktur mereka yang baik hati tersebut. Salah seorang office boy maju ke podium dengan malu-malu. Dengan nada gemetar, ia membacakan pesan-pesannya terhadap Pak Direktur yang telah ditulisnya di secari kertas. Baik, itu tadi video. Baik, pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda setelah melihat video di atas? Berkaitan dengan apa tadi? Mata. Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana pendapat Anda setelah melihat video di atas tadi? Iya, saling menghargai supaya tidak direndahkan. Baik, yang kedua, menurut Anda ciri-ciri keluhuran manusia sebagai citra Allah dilihat dari video tadi. Ciri-cirinya apa? Pertama,
dengan mengamati video tadi, ciri-ciri martabat manusia sebagai citra Allah. Pertama tadi apa? Iya, rendah. Yang kedua apa? Yang kedua ada yang bisa menjawab? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Selalu angkat tangan ya. Baik, yang ketiga. Apa yang Anda buat ketika martabat Anda tidak dihargai? Apa yang Anda buat? Ya, bersabar. Orang bilang bersabar 3 kali. Memukul, sabar. Dimarahi, sabar. Dijelekin juga sabar. 3 kali sabar. Lalu yang keempat, bagaimana cara Anda bila ada orang lain yang tidak menghargai martabat orang lain itu sendiri? Bagaimana cara? Menasihati. Yang keenam, nilai positif apa yang kita pelajari dari video di atas? Nilai apa saja yang kita dapat petik dari video di atas? Ya, Bertanggung jawab. bertanggung. Kita masuk dalam pribadi kita masing-masing. Kita siapkan satu kertas. Pertanyaannya, masalah apa yang kamu lihat yang merendahkan martabat manusia? Ambil contoh masalah. Lalu yang kedua, apa sebab persoalannya? Lalu yang ketiga, solusi apa atau jalan keluar yang dilakukan? Ambil satu masalah. Saya beri kesempatan 5 menit. Kalian sudah? Kamu sudah? Ya, silakan. Baik, silakan. Masalah yang saya lihat adalah pembulian atau perundungan. Lalu? Sebab persoalannya adalah fisik. Iya. Terus? Solusinya jalan keluarnya adalah harus percaya diri. Oh, harus percaya diri. Baik, kita ambil satu contoh itu saja ya. Baik, sekarang kita masuk pada kelompok diskusi. Diskusi ini saya lihat ada satu kelompok, 2, 3, dan 4. Kita ambil 4 kelompok ini. Yang pertanyaan pertama, dia bertanya apa? Mengapa martabat manusia perlu dijunjung tinggi dan dihargai? Kelompok yang kedua, ada yang bisa menjawab? Kelompok yang satu? Karena manusia adalah citra Allah. Ya, karena manusia adalah citra Allah. Mengapa manusia itu saling menghargai dan menghormati? Di belakang? Agar tidak terjadi permusuhan. Ya, agar tidak terjadi permusuhan. Kelompok 3? Ya. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk saling menghargai. Iya, karena Tuhan mengajarkan kita untuk saling menghargai. Yang keempat, mengapa martabat manusia itu sangat luhur, sangat suci, sangat mulia? Manusia sama. Karena manusia itu adalah sama apa? Ya, sama ciptaan. Baik, adik sekalian, sekarang saya akan menjelaskan apa yang sudah kamu paham tadi. Baik, kata citra itu dapat diartikan adalah sebagai image. Image itu gambar yang menunjukkan identitas atau ciri seseorang. Atau kata citra itu sama artinya setara atau Yang ketiga, kata citra juga terkait dengan tindakan, sifat atau karakter seseorang. Yang keempat, kata citra juga adalah keserupaan atau gambaran atau kemiripan. Kata citra juga adalah nama baik atau kesegambaran, kemiripan dan sebagainya. Lalu manusia diciptakan untuk apa? Pertama itu sebagai ciptaan yang serupa dengan Allah. Yang kedua, memiliki martabat sebagai pribadi. Yang ketiga, mengenal dirinya sendiri. Yang ketiga, menjadi tuan atas dirinya. Yang keempat, mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Yang keempat, membangun relasi dengan Allah dan sesama. Baik, manusia sebagai citra Allah itu ditandai dengan kemampuan-kemampuan. Ada beberapa teman yang sudah menjawab. Pertama itu akal budi. Dengan akal budinya manusia mengenal dan menyadari diri dan orang lain di sekitarnya. Yang kedua, kehendak bebas. Kehendak bebas itu manusia dapat membuat pilihan
tindakan, melakukan tindakan atau perbuatan moral. Yang ketiga adalah hati nurani. Dengan hati nuraninya manusia dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Baik, faktor penyebab utama adanya perilaku manusia yang tidak sesuai dengan dirinya sebagai citra Allah. Yang pertama itu adalah egoisme dan keserakahan manusia. Yang kedua, sikap tidak peduli terhadap diri sendiri. Yang ketiga, keinginan menghancurkan martabat manusia. Yang keempat, suka merendahkan dan menghina orang lain. Yang kelima, perlakuan semena-mena dan merendahkan martabat. Lalu, yang berikut sikap yang perlu dikembangkan sebagai citra Allah. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan Allah. Berupaya menampilkan kecintaan Allah sendiri sebagai pencipta. Yang ketiga, menunjukkan diri sebagai citra Allah melalui kata dan perbuatan. Bukan sebaliknya dengan sikap menghancurkan dan menguasai. Baik, sekarang kita masuk dalam pendalaman kitab suci. Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Pendalaman kitab suci ini, kita lihat pertanyaan yang pertama, pertanyaan pendalaman. Gagasan menarik apa saja yang kalian temukan dari kutipan tersebut berkaitan keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah? Lihat di dalam tadi. Gagasan apa yang kalian temukan berkaitan dengan keluhuran manusia sebagai citra Allah? Lihat di dalam itu. Di situ tadi kisah tentang Bartimeus. Silakan. Kamu lihat tadi itu yang kamu lihat itu bagaimana gagasannya? Gagasan yang menarik. Gagasan menarik tadi apa? Ya. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu kata apa lagi yang Yesus sampaikan tadi? Kata apa yang Yesus sampaikan? Pergilah engkau yang menyembuhkan. Ya, pergilah engkau menyelamatkan engkau. Itu adalah keluhuran martabat manusia. Yang kedua, apa yang dapat kamu teladani dari Bartimeus? Ya, beriman atau sering disebut percaya. Baik, yang ketiga, apa alasan Yesus menyembuhkan Bartimeus? Apa alasannya? Alasan Yesus? Karena imannya kuat atau percaya. Yang lain? Yang lain di sini? Baik, itu dua orang saya bisa menjawab. Lalu yang keempat, apa yang dapat kita contohi dari perbuatan Bartimeus? Apa yang dapat kita contohi? Selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, selalu percaya. Yang lain apa? Dia tidak pernah menyerah. Ya, tidak pernah menyerah. Biasanya orang sakit itu dia tidak pernah menyerah, selalu ingin sembuh. Baik, adik-adikku sekalian, itu tadi berkaitan dengan pendalaman. Sekarang peneguhannya. Baik, pribadi manusia yang diciptakan menurut citra Allah adalah wujud jasmani sekaligus rohani. Manusia diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan lain. Menguasai alam berarti menata, melestarikan, mengembangkan dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Baik, kesimpulannya, pertama adalah pernyataan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah mau ditegaskan bahwa manusia itu sakral dan bermartabat. Akibatnya, tindakan diskriminatif atau penganiayaan dalam berbagai bentuk apapun tak akan menghapus kodrat kita sebagai gambar Allah. Yang ketiga, semua makhluk dan ciptaan Tuhan mempunyai ketergantungan satu sama lain dan saling melengkapi secara timbal balik. Ada kewajiban untuk kebaikan bersama dan membantu bagi yang membutuhkan. Kita memiliki harkat dan martabat yang sama, maka kita tidak menganggap rendah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Itu adalah
beberapa kesimpulan yang saya mau sampaikan kepada kamu bahwa keluhuran martabat manusia itu sangat mulia karena kita diciptakan setara, segambar, serupa dengan Allah. Baik, pertanyaan refleksinya hanya untuk direnungkan ya, untuk direnungkan. Baik, pertama, bila Allah sudah menciptakan sebagai citra Allah, apakah aku selama ini sudah membantu dan menolong sesama? Yang kedua, bila Allah sudah menciptakan aku serupa dan segambar, apakah kata dan perbuatanku selama ini sudah memancarkan sikap cinta kasih? Yang ketiga, apakah selama ini aku sudah menghormati sesamaku dan tidak merendahkan atau meremehkan mereka? Baik, itu tadi pertanyaan refleksi yang kamu harus renungkan di rumah atau dalam kehidupan kamu setiap hari. Sekarang aksinya itu nanti dikerjakan dan itu menjadi tugas. Amatilah persoalan di masyarakat yang merendahkan martabat manusia. Lalu yang kedua, apakah latar belakang persoalan tersebut? Lalu yang ketiga, apa solusi yang Anda lakukan? Lalu yang keempat, tugas ini ditulis dan ditandatangani oleh orang tua. Baik adik-adikku sekalian, materi kita tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi pada materi-materi selanjutnya. Baik, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa.